Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah konstruksi dan pengukuran dalam bimbingan dan konseling. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah dalam menyusun skala psikologi. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman minggu lalu ya, yang menanyakan ingin meminta contoh konkret dari bagaimana langkah untuk melakukan penyusunan skala psikologi. Oke, yang pertama langkahnya itu adalah seperti yang seminggu sebelumnya saya jelaskan bahwa ada beberapa langkah kan. Nah, langkah pertama itu adalah menentukan tujuan ukur atau konstruk ukur. Nah, untuk bisa menentukan tujuan ukur atau konstruk ukur ini, yang pertama yang perlu kita pahami yaitu atau yang perlu dilakukan adalah amati fenomena atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh individu yang bertentangan dengan kondisi ideal. Ini artinya kita mengamati masalah yang ada di lingkungan kita gitu ya. Kalau misalnya sedang di sekolah, berarti kita amati tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa itu pada saat mereka di sekolah itu apa saja gitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan kondisi yang ideal. Misalnya kalau datang ke sekolah, harusnya siswa itu datangnya tepat waktu sebelum bel tanda masuk kelas berbunyi, istilahnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ditunjukkan itu berbeda, maka itu bisa kita jadikan acuan untuk menentukan tujuan ukur kita gitu ya. Kenapa kok bisa? Artinya gini, kalau dalam penelitian itu kita menentukan masalahnya terlebih dulu gitu ya. Apa masalahnya? Sehingga kita kemudian baru menentukan variabelnya apa gitu. Nah, dari beberapa permasalahan tadi baru kemudian kita simpulkan nih gitu ya. Teori yang mendasari dari perilaku itu apa gitu ya. Nah, ini lebih lanjut saya katakan bahwa dari perilaku yang ditunjukkan siswa itu bisa mengindikasikan, ini ada beberapa perilaku ya yang ditunjukkan oleh siswa, mulai dari datang terlambat, kemudian terlambat mengumpulkan tugas, pulang sebelum jam belajar, dan lain-lain gitu ya. Nah, dari perilaku yang ditunjukkan siswa ini mengindikasikan bahwa siswa tidak disiplin. Jadi secara teorinya ya, kalau kita melihat gitu ya, ini kalau orang datang ke sekolah tuh kira-kira itu ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang kalau datang terlambat berarti bisa mencirikan bahwa orang itu tidak disiplin. Bisa juga mencirikan bahwa orang ini nggak punya motivasi, istilahnya rendahnya motivasi belajarnya, sehingga dia datang malas-malasan ke sekolah gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan konstruk psikologi atau variabel yang akan yang akan kita jadikan tujuan ukurnya, maka konstruknya itu adalah kedisiplinan dan motivasi belajar ya. Ingat ya, konstruk psikologis itu adalah atribut ukur atau variabel ukur atau apa yang akan diukur, itu namanya variabel atau konstruk ukur. Jadi apa yang akan kita ukur. Nah, dalam menetapkan tujuan ukur atau konstruk ukur tadi kita sudah menentukan cara mudahnya ya. Kalau versi saya gitu, kalau saya melihatnya, lihat dari perilaku yang nampak, perilaku yang bertentangan dengan kondisi yang ideal atau perilaku yang seharusnya gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk ini adalah masalahnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu, nanti kemudian kita cari teori gitu ya. Cari teori. Nah, bagaimana kita menentukan teori? Atau tadi kan saya bilang teman-teman untuk menentukan konstruk psikologinya itu tentu kita harus tahu teorinya apa dulu gitu ya. Nah, cara untuk menentukan teorinya itu dari mana, itu bagaimana, itu bisa dengan melalui buku ya. Melalui buku disarankan gitu ya, maksimal terbitan 10 tahun terakhir gitu. Kemudian bisa juga melalui sumber internet gitu ya, bisa dengan perpustakaan online gitu ya, atau buku-buku online, misalnya melalui jurnal gitu ya. Jurnal-jurnal, kita cari artikel-artikel yang ada di jurnal yang membahas tentang teori-teori yang mengarah kepada konstruk tadi ya, konstruk ukur tadi gitu. Nah, yang pasti kalau sumbernya itu dari internet, kita harus ngecek dulu ya sumbernya itu terpercaya atau tidak gitu, atau jangan sampai sumbernya itu tadi abal-abal gitu ya. Jadi harus jelas sumbernya itu gitu. Misalnya ya salah satunya dari jurnal itu kan kumpulan dari artikel-artikel yang sudah
dilakukan uji secara ilmiah lah istilah gitu, artinya dia sudah terpercaya. Tapi harus pinter-pinter juga cari jurnal-jurnal yang bagus gitu ya, misalnya dengan melihat akreditasinya gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan teori, kalau tadi kan berarti kita pelajari istilahnya gini, ketika kita tadi melihat perilaku anak, kita harus tetap mengembalikannya itu ke teori gitu ya. Kenapa harus mengembalikannya ke teori? Karena tingkah laku yang untuk menentukan konstruk ukurnya tadi, kita harus tahu teorinya apa gitu ya. Misalnya tadi siswa tidak disiplin, kurang beberapa perilaku yang ditunjukkan oleh siswa tadi seperti terlambat datang ke sekolah, terlambat mengumpulkan tugas, itu mengindikasikan bahwa siswa itu tidak disiplin gitu ya. Maka berarti teorinya itu kan teorinya disiplin gitu ya, sehingga bisa kita menentukan konstruknya berarti ini kedisiplinan gitu ya. Dan bisa juga karena motivasi belajarnya rendah nih, sehingga dia ketika mengumpulkan tugas dia terlambat dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini kita menentukan definisi konseptual. Bagaimana cara kita menentukan definisi konseptual? Yang pertama itu cari definisi ahli tentang konstruk psikologi yang sebelumnya sudah kita tentukan. Nah, kalau tadi kita sudah cari teori kan, untuk menentukan teori apa atau untuk menentukan konstruknya itu apa, kita bisa melihat atau meng-cross check perilaku tadi itu melalui buku-buku atau melalui sumber internet gitu ya, atau jurnal-jurnal yang di dalamnya itu ada artikel-artikel yang membahas tentang hasil penelitian gitu. Artinya kalau sudah melalui hasil penelitian itu sudah teruji ya. Nah, cari definisi ahli tentang konstruk psikologi yang sebelumnya sudah kita tentukan. Nah, tadi kan sudah di awal misalnya kita tentukan, ini ada contohnya di bawah ya, konstruk psikologisnya adalah resiliensi akademik. Maka hal yang kemudian kita lakukan ketika sudah tahu konstruk psikologinya nih resiliensi akademik gitu ya, cari definisi ahli tentang atau pengertian dari resiliensi akademik itu apa gitu ya. Kemudian cari aspek-aspek atau ciri-ciri dari konstruk psikologi menurut pendapat ahli, lalu ambil satu pendapat ahli yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun skala. Jadi pendapat mengenai resiliensi akademik dari ahli itu kan banyak, tidak hanya satu saja. Nah, untuk membuat skala ini kita hanya atau kita menentukan satu pendapat ahli yang akan kita gunakan sebagai dasar menyusun skala. Nah, apa yang perlu kita cari dari pendapat ahli tadi? Yang itu pertama pengertiannya, kemudian aspek-aspek atau ciri-ciri gitu ya. Jadi kadangkala ada dari pengertian itu sudah mencerminkan aspek-aspek dari konstruk psikologisnya ya, tapi ada juga yang dia secara terpisah dijelaskan pengertian dengan aspek-aspeknya gitu. Nah, misalnya contohnya ini pengertian resiliensi akademik saya ambil dari Martin and Mars tahun 2006 ya. Nah, Martin and Mars ini mengatakan bahwa resiliensi akademik itu merupakan keahlian peserta didik untuk secara efisien mampu mengatasi kemunduran, tantangan, kesusahan, serta tekanan dalam area akademik. Nah, pada dasarnya dalam pengertian resiliensi akademik itu sudah kelihatan kan, merupakan keahlian mampu mengatasi kemunduran. Ini tuh udah termasuk bisa dikatakan suatu menunjukkan tingkah laku mampu mengatasi kemunduran, tantangan, kesusahan, tantangan dalam akademik. Nah, orang yang punya resiliensi akademik itu dia akan mampu mengatasi masalahnya gitu ya. Entah itu masalah kemunduran, entah itu masalah kesusahan, tantangan atau tekanan yang kaitannya dengan area akademik gitu. Nah, terus kemudian aspek-aspek resiliensi akademik menurut Martin and Mars ini ada 4 aspek gitu ya. Ada yang pertama itu confidence atau self belief, percaya diri atau yakin gitu ya. Control atau sense of control. Kemudian composure and anxiety ya. Kemudian commitment and persistence. Komitmen atau persistensi gitu ya. Jadi dari keempat ini benar kita maknai gitu ya, confidence atau self belief itu apa gitu. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa yang dikatakan orang yang percaya diri atau yakin gitu ya, merupakan dia mampu untuk memahami atau melaksanakan tugas sekolahnya dengan optimal.
Kemudian dia mampu menghadapi tantangan yang harus dia lakukan atau dilalui, serta melakukan yang terbaik dengan kemampuan individu tersebut gitu ya, sampai yang ke bawahnya juga. Nah, setelah kita tahu pengertian resiliensi akademik, kemudian aspek-aspek. Nah, kalau misalnya ada dia juga menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai resiliensi akademik, itu juga nggak apa-apa gitu ya, karena itu nanti akan membantu kita untuk menjabarkan aspek-aspek ini ke dalam indikator gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan menentukan definisi konseptual ya, kita sudah menentukan pengertian aspek-aspeknya, kemudian kita membuat definisi operasional. Nah, di dalam definisi operasional ini ya, ketika membuat definisi operasional harus patokannya tetap kepada pengertian ahli tadi, tapi bahasa yang digunakan itu sudah menurut bahasa yang akan menyusun skalanya ya, bukan bahasa ahlinya lagi. Nah, ini saya mencoba membuat definisi operasionalnya tentang resiliensi akademik itu adalah kemampuan peserta didik dalam menghadapi tekanan dalam setting akademik gitu ya, serta dapat bangkit karena meyakini bahwa dirinya mampu untuk mengatasi tantangan agar mampu beradaptasi pada tekanan akademik gitu ya. Jadi sebenarnya di sini sudah terlihat kan perilaku-perilaku yang dari orang yang mempunyai resiliensi akademik itu. Ini saya bold, kemampuan peserta didik dalam menghadapi tekanan dalam setting akademik, artinya perilakunya itu dia mampu menghadapi tantangan itu gitu ya, kemudian mampu beradaptasi pada tekanan akademik tadi. Nah, secara lebih rinci kemudian saya menjelaskan atau mengambil gitu ya aspek-aspek resiliensi akademik itu tadi dari aspek-aspeknya Mars and Martin tadi ya, ada mulai dari confidence sampai dengan komitmen gitu. Nah, kemudian saya memaknai lagi gitu ya, confidence atau self belief atau percaya diri atau yakin ini indikatornya apa gitu, atau ciri-ciri orang yang punyai confidence atau self belief itu seperti apa gitu ya. Ini saya contohkan, yang pertama yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan sekolah dengan baik. Artinya ketika orang itu punya kepercayaan diri dan keyakinan dalam hal setting akademik tadi ya gitu ya, ditunjukkan dengan perilaku bahwa dia mampu menyelesaikan pekerjaan sekolahnya dengan baik dan berani menghadapi tantangan. Pun begitu dengan yang selanjutnya gitu ya. Jadi cara mudah kita untuk menjabarkannya itu dengan memaknai apa sih makna dari aspek-aspeknya itu gitu ya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi gitu ya, saya ingin flashback kembali bahwa atau ingin mengingatkan kembali apa sih definisi operasional itu gitu ya. Nah, definisi operasional itu adalah proses kita melakukan pengubahan gitu ya, konsep-konsep yang berupa konstruk jadi kata-kata yang mendeskripsikan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya orang-orang lain. Nah, ini menurut Jung ya, ini pendapatnya Jung mengatakan bahwa maka tadi saya bilang bahwa definisi operasional itu patokannya tetap definisi ahli, hanya saja kita mengubah kalimatnya itu atau mengubah maknanya itu sesuai dengan bahasa kita, dan kita sudah menjabarkan definisi operasional itu tadi ada jabaran yang menjelaskan tentang perilaku yang aspek perilaku atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang yang terkait dengan konstruk psikologis tadi gitu ya. Misalnya tadi kaitannya dengan resiliensi akademik, apa sih aspek-aspek perilaku dari orang yang atau ciri-ciri orang yang punya resiliensi akademik atau tanda-tanda gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyusun blueprint instrumen. Nah, dalam menyusun blueprint instrumen ini sebenarnya, makanya saya bilang ini adalah pedoman kita untuk melakukan penyusunan skalanya kan. Sebenarnya pada intinya kan isi dari blueprint instrumen itu adalah konsep psikologisnya apa, aspeknya apa, indikatornya apa. Tapi memang dia tidak secara rinci menjelaskan resiliensi akademik di sini dijelaskan apa sih maknanya gitu, enggak. Tapi pada tahapan di atasnya tadi ya, ada definisi ahli, ada definisi operasional, kemudian ada blueprint instrumen. Nah, blueprint instrumen itu isinya ada konstruksi psikologis, aspek, indikator, pernyataan, dan jumlah pernyataannya gitu ya. Nah,
Ini contohnya tadi saya ambil dari yang sebelumnya tadi ya, confidence outside. Aspek dari resiliensi akademik menurut Martin Emmers itu ada 4 aspeknya, kemudian indikatornya saya bagi menjadi dua ini ya. Sorry, ini belum di enter. Nah, apakah harus 2 Bu, atau harus lebih, boleh nggak lebih dari 2 gitu? Ya nggak masalah, ini kan tergantung dengan bagaimana kita memaknai aspek ini tadi gitu ya. Yang penting indikator ini tidak lari dari aspeknya tuh, atau berkaitan dengan aspeknya. Nah, ini sebagai contoh, saya contohkan masing-masing dari aspeknya itu ada 2 gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke pernyataan. Kalau minggu lalu ada teman-teman yang bertanya, Bu, gimana bikin item pernyataannya gitu ya? Itu ada positif, ada negatif. Nah, pernyataan positif itu maknanya adalah pernyataan yang mendukung indikator atau mendukung konstruk psikologis ini gitu ya. Kemudian kalau negatif itu berarti bertentangan. Nah, contohnya gitu ya, kalau bagaimana kemudian kita menjabarkannya ini ke dalam bentuk pernyataan, maka kita masuk ke penulisan item gitu ya. Misalnya indikator tadi menyelesaikan tugas sekolah dengan baik, pernyataannya jadi kan kita menjabarkan ciri-ciri orang yang, atau tanda-tanda orang yang menyelesaikan tugas sekolah dengan baik itu apa ya. Oh iya, mengumpulkan tugas tepat waktu, ya kan. Kalau orang itu menyelesaikan tugas dengan baik, pasti dia ngumpulin tugasnya tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, berarti dia kurang baik dalam menyelesaikan tugasnya, kan begitu ya. Nah, jadi dibuatlah saya mengumpulkan tugas tepat waktu gitu. Kemudian berikutnya indikator berani menghadapi tantangan. Maknai lagi, bagaimana sih ciri-ciri orang yang berani menghadapi tantangan gitu ya. Oh, ketika guru memberikan tugas yang sulit, saya tetap menyelesaikannya. Berarti meskipun itu sulit, itu tantangannya kan. Yang sulit tadi itu adalah tantangannya, tapi dia tetap menyelesaikannya gitu. Gitu cara untuk menjabarkan indikator ke dalam pernyataan atau item pernyataan. Nah, lalu kalau untuk yang negatifnya gimana Bu gitu ya. Nah, ini kan berarti kalau saya mengumpulkan tugas tepat waktu, ini kan positif ya. Kalau positif berarti kan mendukung pernyataan atau konstruksi psikologisnya. Kalau yang bertentangan gimana Bu, atau yang tidak mendukung gitu ya, atau item favorable atau unfavorable atau negatifnya gitu ya. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu, saya mengerjakan tugas mendekati deadline gitu. Itu kan ya dia menyelesaikan tugasnya, tapi kan bukan cara yang baik. Harusnya dia menyelesaikan tugasnya itu sebelum mendekati deadline gitu. Itu berarti bertentangan kan. Misalnya tadi ketika mendapatkan kesulitan saat mengerjakan tugas, saya lebih memilih bermain gitu. Berarti kan dia tidak berani menghadapi tantangan yang sulitnya tadi kan gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk penulisan item atau penjabarannya. Nah, nanti untuk secara lebih detailnya lagi untuk penulisan item akan kita bahas di materi keempat ya, tentang penulisan item, kemudian format dan kaidah dalam melakukan penulisan item di next. Nah, ini tugasnya ya teman-teman. Saya minta untuk membuat blueprint instrumen dengan terlebih dahulu menentukan konstruksi logis, ikuti langkah-langkah penyusunan sekalian telah dijelaskan sebelumnya. Kenapa ini saya ulang kembali gitu ya, tugasnya saya buat lagi di sini karena minggu lalu teman-teman masih bingung gitu ya, bagaimana Bu menentukan konstruksi psikologisnya gitu ya. Masih ada yang nanya langkah-langkah penyusunan skala psikologisnya gimana Bu, padahal sudah dijelaskan gitu ya. Jadi ini untuk latihan, silahkan nanti kalau sudah dibuat berarti kita tinggal masuk ke tahapan berikutnya, yaitu melakukan penulisan item. Dan nanti setelah ini baru kemudian kita akan membahas mengenai materi penulisan item. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.